pemirsa, Kilas Nusantara Sore kembali hadir menemani waktu rehat sore Anda dengan 3 kabar terbaru terkait progres proyek Jalan Tol Cisumdawu, kemudian hasil produksi perikanan di Padang, serta pembangkit listrik tertua di Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, informasi pertama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan agar proyek Tol Cisumdawu Section 1 ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Mengingat hasil dari peninjauan ada insiden longsor dan pembebasan lahan meski progres jalan tol telah mencapai 90%. Beralih ke Padang, Sumatera Barat di mana hasil produksi perikanan tangkap sepanjang 2021 mencapai 20.191 ton. Dinas Perikanan dan Pangan menjelaskan produksi ikan naik jika dibandingkan tahun 2020. Pemirsa, kami akan ajak Anda menengok pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang menjadi satu dari 3 PLTMH tertua, yakni dibangun sejak 1980 dan masih produktif menyuplai kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau proyek tol Cisumdawu di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin 10 Januari. Proyek tol dari Cilenyi hingga Dawuan dengan jarak lebih dari 60 km ini telah mencapai 90%. Dan rencananya untuk bagian 1 atau Section 1 akhir Januari sudah bisa beroperasi. Namun, menurut Gubernur Jawa Barat ada insiden longsoran dan pembebasan lahan sehingga diperkirakan tahap 1 bisa beroperasi di bulan Juni 2022 mendatang. Kita berharap yang penting keamanan terjamin kan ya, sehingga tahun ini bisa tembus sampai ke Kertajati. Nah, kalau jalan tol ini sudah tembus Kertajati, harusnya tidak ada alasan lagi Kertajatinya sepi kan, karena jarak tembus dari Bandung ke sana bisa 40-an menit ketimbang 2-3 jam seperti di hari ini. Tol Cisumdawu yang terdiri dari 6 bagian atau section ini menghubungkan Bandung ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka. Diharapkan dengan adanya tol menuju bandara terbesar di Jawa Barat itu akan meningkatkan ekonomi dan operasional bandara. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sepanjang tahun 2021, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mencatat hasil perikanan tangkap mencapai 20.191 ton. Jika dibandingkan dengan hasil produksi tahun sebelumnya terdapat kenaikan. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi, untuk produksi ikan didominasi ikan tongkol sebanyak 5.671 ton, ikan tuna 2.123 ton, ikan cakalang 2.866 ton, dan ikan teri 1.564 ton. Produksi ikan hasil tangkapan nelayan Dinas Perikanan Pangan Kota Padang tahun 2021 sebanyak 20.000 ton 191,5 ton. Kemudian dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebanyak 19.539,6 ton. Pada tahun 2021, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memberikan bantuan alat tangkap bagi nelayan, seperti mesin tempel, jaring, kotak pendingin, dan perahu payang juga perahu kecil. Menurut Guswardi, untuk sumber dana bantuan berasal dari APBD Kota Padang dan Provinsi Anggaran 2021. Pada tahun 2022, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang tengah melakukan uji coba memproduksi garam untuk membantu meringankan biaya produksi nelayan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Komitmen PLN terhadap pengembangan energi baru terbarukan sudah dimulai sejak tahun 1980. Salah satunya dengan hadirnya inovasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
PLTMH yang berlokasi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan menjadi salah satu dari 3 PLTMH yang memanfaatkan aliran air deras di kawasan perbukitan Nusa Tenggara Barat. Meski dengan daya yang terpasang hanya 100 kW, namun dengan daya mampu listrik yang mencapai 80 kW, hingga kini PLTMH masih tetap andal menyuplai kebutuhan listrik untuk ribuan rumah tangga dan industri di daerah ini. Manajer PLN Unit Layanan Pembangkit Listrik Wilayah Lombok, Freddy Agung pada Senin 10 Januari mengatakan bahwa pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air deras ini masih tetap produktif dengan pemeliharaan perangkat yang konsisten. Pemeliharaan menjadi yang utama, mengingat komponen dari pembangkit listrik ini sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrikan. Tantangan dalam pemeliharaan PLTMH ini adalah penyediaan komponen peralatan yang siap pakai saat terjadi gangguan. Mengingat usia PLTMH ini terbilang lama, beberapa komponen peralatan sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrikan. Di sini inovasi terus dilakukan oleh PLN, salah satunya dengan melakukan reverse engineering, yaitu pengembangan prinsip teknologi terhadap komponen peralatan tersebut. Sistem kelistrikan Lombok memiliki 3 PLTMH dan 3 PLTS dengan total kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 2,32 MV ampere. Kapasitas ini pun selama puluhan tahun menjadi penyuplai dasar dari unit pembangkit listrik lain ketika ada pemeliharaan, sehingga sektor industri di Pulau Lombok hingga kini dapat tumbuh dan berkembang pesat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, dibutuhkan komitmen bersama untuk menyediakan dan menggunakan energi baru terbarukan demi lestarinya kesehatan planet bumi hingga masa yang akan datang. Kilas Nusantara masih akan menyajikan berita pilihan lainnya dalam Kilas Nusantara Malam yang hadir nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.